Apa kabar semua? Jadi saya di sini mau reaction video. Yang mana saya tadi itu nonton video di suatu podcast dikasih solusi. Ada bintang tamu. Yang mana bintang tamunya ini merupakan YouTuber yang lumayan terkenal yang selalu menjelaskan masalah saham dan ekonomi. Yang mana di podcast itu dia tuh mengeluarkan statement yang menurut saya itu masih kurang statementnya. Dan jika misalkan ini tidak dibahas, mungkin masyarakat itu menelan mentah-mentah dari statement itu dan akhir-akhirnya nanti salah. Tapi di sini saya mau menambahkan bukan hanya berdasarkan pemikiran saya saja, opini saya saja, tidak, saya nanti akan berdasarkan fakta dan data. Jadi siapa YouTuber itu? Dan statement seperti apa yang menurut saya itu perlu dijelaskan secara jelas. Jadi YouTuber yang saya maksud itu adalah Benex. Kalian kalau nyari di YouTube Benex itu ada. Kalian pasti tahu lah. Sebagian pasti tahu. Karena dia udah lihat loh bro. Hmm. Industri ekonomi kreatif ya khususnya konten kreator itu mendatangkan devisa buat negara. Di kita orang belum lihat itu. Mungkin negara juga belum lihat itu. Mungkin Sri Mulyani nggak tahu penghasilan kita ini dalam dolar bro. Iya juga Iya kan. Iya juga Mungkin kalau dia udah tahu dia dolar, kita ini pahlawan ekonomi. Iya. Atau yang kedua ada berita baru lagi. Apa? Kalau yang pertama kan Menteri Ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin anak SD mulai belajar saham. Nanti besok lagi keluar lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin anak SD belajar menjadi konten kreator. Berdasarkan video tadi, Om Benex ini mengatakan kalau penghasilan YouTuber itu merupakan penghasilan devisa negara atau dikatakan dengan pahlawan devisa. Menurut saya statement ini kurang. Yang nanti saya akan jelaskan secara jelas dan lengkap agar masyarakat itu tidak memahami hal-hal yang kurang jelas ya. Jadi sebelum itu kita pahami dulu YouTube ini penghasilannya dari mana? Pertama, penghasilan paling besar di YouTube, penghasilan YouTube paling besar itu adalah di iklan. Ya, YouTube ini kan bekerjasama dengan Google Ads, yang mana untuk menayangkan berbagai jenis iklan di video, homepage, dan hasil pencarian lainnya. Pengiklan itu nanti membayar untuk menampilkan iklan mereka di depan audiens. Nah, sementara itu dari hasil pengiklan dari orang lain, YouTube biasanya akan bagi-bagi hasil dengan konten kreatornya. Biasanya konten kreatornya dikasih 55% dan YouTube itu mengambil 45%. Jadi penghasilan penghasilan YouTubernya yang dari YouTube langsung, Google Ads-nya itu penghasilan terbesarnya itu dari iklan di video homepage-nya. Itu kan biasanya ada video itu ada iklannya. Nah, itu pendapatan terbesarnya di sana. Ya di samping kayak endorsement eksternal lah, itu beda. Itu kan bukan dari penghasilan dari YouTube. Nah, kemudian kita pahami dulu masalah devisa ini. Devisa itu kan adalah kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang digunakan untuk transaksi internasional. Nah, biasanya devisa ini itu dihasilkan dari ekspor barang atau jasa, pariwisata internasional, investasi asing. Jadi untuk dianggap sebagai devisa sebenarnya dari definisi ini, yaitu sebuah transaksi harus melibatkan aliran uang dari luar negeri ke dalam negeri dalam bentuk mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, real, atau kalau di Malaysia itu ringgit. Pokoknya semua mata uang asing lah. Jadi dapat disimpulkan kalau tidak semua YouTuber itu penghasil devisa. Ada yang tidak disebut dengan penghasil devisa. Apa yang membedakan? Yang dibedakan itu adalah dari segi pengiklannya. Nah, jika misalkan pengiklannya itu dalam negeri, otomatis kan dia bayar dengan biaya pengiklannya itu ke YouTube. Nah, dari YouTube nanti kan dibagi hasil kepada konten kreator 55%-nya, 45%-nya diambil YouTube. Jadi, kalau misalkan konten kreatornya dalam negeri, pengiklannya dalam negeri, berarti kan gak ada transaksi asing dari luar ke dalam kan. Di situ stagnan di dalam aja. Ini tidak disebut dengan penghasil devisa negara. Karena dalam negeri tidak ada transaksi asing yang dari luar masuk ke dalam. Beda misalkan pengiklannya itu dari luar negeri. Nah, kalau pengiklannya itu dari luar negeri, otomatis kan dia bayar dari pengiklannya itu ke YouTube. Nah, dari YouTube ditaruh ke salah satu video konten kreator misalkan di Indonesia dalam negeri. Nah, ini bisa disebut dengan penghasil devisa dari luar ke dalam. Nah, paham? Uang yang dari luar masuk ke dalam negeri. Jadi misalkan ada perusahaan di Amerika Serikat. Nama perusahaannya misalkan Agu misalkan. Nah, perusahaan Agu ini mau iklan di YouTube, otomatis dia bayar dengan mata uang asing dong. Iyalah. Beda misalkan pengiklannya itu dari dalam negeri.
Kalau di Indonesia berarti mereka akan bayar dalam bentuk rupiah. Baru kalau ini bisa disebut dengan penghasil devisa. Nah, makanya dari statement Pak Benex tadi, menurut saya itu kurang. Perlu diperjelas, kalau pengiklannya dalam negeri itu tidak disebut penghasil devisa, tapi kalau misalkan pengiklannya dari luar negeri, itu bisa disebut penghasil devisa. Jadi perbedaannya apa? Ada transaksi mata uang asing, di situ letak perbedaannya. Terus nanti pasti ada yang bilang, tapi kan penghasilan dari konten kreator YouTube itu kan dibayar dalam bentuk dolar. Ya, ingat ya. Memang benar bahwa penghasilan kreator YouTube itu umumnya dibayar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Saya sudah jelaskan tadi, kalau pengiklannya dalam negeri itu tidak bisa disebut penghasil devisa. Kalau pengiklannya itu dari luar negeri, itu bisa disebut penghasil devisa. Dolar itu sebagai apa? Nah, dolar itu sebagai convert aja. Convert dari rupiah ke dolar. Dari dolar itu kan di-convert lagi ke rupiah. Nah, itu hampir sama dengan orang yang nuker duit misalkan dalam negeri ke toko valuta asing. Kita nuker duit, kasih rupiah, dia ngasih dolar ke kita. Apakah kita disebut penghasil dolar? Tentu tidak. Itu hasil convert aja, hasil tukar menukar aja. Yang disebut penghasil devisa itu kan namanya penghasil devisa. Berarti kan dari luar tarik ke dalam, itu penghasil devisa. Tapi kalau misalkan cuma nukar aja, itu bukan penghasil devisa, penukar devisa dari rupiah ke bentuk dolar. Jadi tidak semua penghasilan dalam bentuk dolar itu disebut sebagai devisa. Jadi intinya ya, tujuan saya di sini itu bukan untuk menyerang atau merendahkan siapapun, terutama kepada Om Benex. Di sini saya hanya ingin berbagi pandangan saya, dan saya sangat menghargai setiap statement yang dilakukan oleh Pak Benex, karena Om Benex ini kan juga hebat dalam segi ekonomi. Cuman dalam statement ini menurut saya ini perlu dijelaskan secara jelas dan diperinci. Yang mana kritik ini, ya saya sebutkan kritik lah. Bagi saya ini lebih kepada kesempatan untuk berkembang dan memahami perspektif yang mungkin belum banyak dipikirkan oleh sebagian orang. Intinya saya di sini itu mau mengkritik idenya, tapi bukan orangnya. See you next video, eksklusif.